Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira Rafinia Robert, NIM G141700002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Survei Persepsi Risiko COVID-19 menggunakan Generalized Structure Component Analysis atau GSCA yang dibimbing oleh Ibu Akbar Rizky SSTAT MSI, Bapak Dr. Insinyur Budi Susetio MS, dan Bapak Asok Prof. Zulfikar Amil. Pokok bahasan yang akan saya paparkan diantaranya: pertama, pendahuluan; kedua, metode penelitian; ketiga, hasil dan pembahasan; keempat, simpulan dan saran; kelima, daftar pustaka. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus COVID-19 yang semakin meningkat seperti yang kita tahu saat ini. Ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi sampai tanggal 27 Mei 2020 menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut WHO 2020, salah satu syarat negara menerapkan new normal adalah tingginya persepsi risiko masyarakat. Merespon hal ini, lapor COVID-19 bersama Social Resilience Lab Nanyang Technological University melakukan studi berbasis survei yang berjudul Persepsi Risiko Warga DKI Jakarta terhadap COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 20 Juni 2020. Poba yang digunakan pada studi ini yaitu persepsi risiko, pengetahuan, informasi, perilaku kesehatan, modal sosial, dan ekonomi. Poba tersebut merupakan poba yang tidak dapat diukur secara langsung atau disebut poba laten, sehingga akan diukur menggunakan poba teramati yang disebut indikator. Salah satu analisis multivariat yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara poba laten dan hubungan poba teramati dengan poba laten adalah Structural Equation Modeling atau SEM. SEM terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan berbasis kovarian dan berbasis komponen. Data studi menggunakan skala Likert yang diasumsikan tidak menyebar normal, sehingga peneliti menggunakan SEM berbasis komponen yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan tersedia overall goodness of fit, yaitu adalah Generalized Structure Component Analysis atau GSCA. Namun, skala Likert dapat dianggap sebagai ordinal atau interval, sehingga data bersifat kualitatif tersebut yang bersifat ordinal dapat ditangani dengan salah satu jenis analisis GSCA, yaitu nonlinear GSCA. Studi kasus pada penelitian ini yaitu Kelurahan Pademangan Barat. Penelitian ini bertujuan membandingkan model GSCA dan nonlinear GSCA. Kedua, mengevaluasi hubungan antara persepsi risiko, pelindungan diri, pengetahuan, informasi, modal sosial, dan ekonomi pada warga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data studi berbasis survei yang berjudul Persepsi Risiko COVID-19 Warga DKI Jakarta dengan teknik penarikan contoh menggunakan kuota sampling dengan jumlah ukuran contoh per kelurahan sebesar 100 orang sehingga total ukuran contoh sebesar 74.524 data. Keterbatasan penelitian dalam mengelola puluhan ribuan data menjadi alasan untuk memperkecil lingkup studi di satu kelurahan yaitu Kelurahan Pademangan Barat dengan total ukuran contoh 265. Berikut adalah daftar perubahan laten yang digunakan beserta jumlah indikator. Model pengukuran tiap perubahan laten berbentuk reflektif. Berikut prosedur analisis data. Pertama, eksplorasi data. Kedua, pembentukan diagram jalur. Ketiga, melakukan analisis GSCA. Dalam melakukan analisis GSCA terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, evaluasi model pengukuran. Kedua, evaluasi model struktural. Ketiga, evaluasi model keseluruhan. Selanjutnya, melakukan analisis nonlinear GSCA dengan tahap yang sama seperti analisis GSCA. Selanjutnya, membandingkan model GSCA dan nonlinear GSCA. Data studi yang digunakan, sebagian besar responden yakin dan sangat yakin akan sembuh dari COVID-19 jika terinfeksi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kelurahan Pademangan Barat siap menghadapi COVID-19. Selanjutnya, presentasi jumlah orang yang dikenal oleh responden terinfeksi COVID-19 tertinggi adalah tidak ada. Berikut plot Likert perubahan persepsi risiko. Indikator Z31 menunjukkan 74% responden yakin bahwa kemungkinan mereka terinfeksi COVID-19 sangat kecil. Indikator Z32 dan Z33, responden merasa orang terdekat bahkan orang di lingkungan sekitar mereka kemungkinan sangat kecil terkena COVID-19. Z34 menggambarkan 63% responden juga merasa kemungkinan sangat kecil menularkan COVID-19 ke orang lain. Z35 sampai Z39, responden merasa kemungkinan tertular di tempat umum seperti sekolah, kantor, kendaraan umum, dan tempat ibadah sangat kecil kecuali kegiatan hajatan.
Berikut hasil evaluasi model pengukuran analisis GSCA. Kriteria validitas konvergen yang baik apabila memiliki nilai AV lebih dari 0,5. Dari hasil yang didapat ada 4 peubah laten yang masih belum memenuhi kriteria. Selanjutnya, kriteria reliabilitas komposit memiliki nilai Cronbach alpha dan Dillon-Goldstein Pro lebih dari 0,7. Terdapat 2 peubah laten yaitu yang diberi simbol warna merah menandakan belum memenuhi kriteria reliabilitas komposit. Selanjutnya, model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang baik ditandai dengan tidak ada nilai akar AV lebih kecil dari nilai korelasi. Selanjutnya, indikator tidak valid jika memiliki nilai loading kurang dari 0,7 dan tidak signifikan jika memiliki nilai 0 pada selang kepercayaan 95%. Terdapat 4 peubah laten yang memiliki indikator tidak valid dan tidak signifikan. Yang pertama ada 5 indikator pengetahuan, yang kedua ada 5 indikator ekonomi, yang ketiga ada 4 indikator modal sosial, dan ada 3 indikator pada peubah perilaku kesehatan. Setelah membuang beberapa indikator, dapat dilihat peningkatan validitas konvergen dan reliabilitas komposit yang semakin baik. Namun terdapat satu peubah laten yang memiliki nilai Cronbach alpha masih kurang dari 0,7. Hal ini tidak menjadi masalah karena nilai Rho sudah memenuhi kriteria dan disebabkan juga oleh indikator yang sudah banyak tereliminasi sehingga tetap lanjut ke analisis model struktural. Berikut hasil evaluasi model struktural, garis putus-putus menandakan hubungan yang tidak signifikan dan garis tebal menunjukkan hubungan yang signifikan. Berikut hubungan yang signifikan pada taraf nyata 5% jika pada selang kepercayaan tidak terdapat 0. Yang pertama ada informasi mempengaruhi pengetahuan, kedua ekonomi mempengaruhi modal sosial, ketiga pengetahuan mempengaruhi persepsi risiko, keempat pengetahuan mempengaruhi perilaku kesehatan. Perubahan persepsi risiko memiliki nilai koefisien determinasi terbesar yaitu 10,9%. Pengetahuan merupakan perubahan laten yang memiliki kontribusi tertinggi dalam mempengaruhi persepsi risiko maupun perlindungan diri. Berikut evaluasi model keseluruhan pada analisis GSCA. Nilai GFI memiliki nilai lebih dari 0,9 dan SRMR memiliki nilai kurang dari 0,08, sehingga model sudah tepat dalam menjelaskan pengaruh-pengaruh yang ada tiap peubah laten. Lalu nilai fit dan AFIT menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan total keragaman semua peubah laten dan indikator. Keragaman peubah informasi, pengetahuan ekonomi, modal sosial, persepsi risiko, dan perilaku kesehatan dapat dijelaskan oleh model sebesar 53%. Berikut hasil evaluasi model pengukuran analisis non-linear GSCA. Nilai AV masing-masing peubah laten lebih dari 0,5 sehingga model ini memiliki validitas konvergen yang baik. Selanjutnya terdapat 2 peubah laten yang memiliki nilai Cronbach alpha kurang dari 0,7 sehingga belum memenuhi kriteria reliabilitas komposit yang baik. Selanjutnya, model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang minim disebabkan oleh terdapat peubah laten informasi yang memiliki nilai akar AV lebih kecil dari nilai korelasi antar informasi dan pengetahuan, sehingga dapat dikatakan indikator tidak dapat membedakan kedua peubah laten tersebut. Berikut daftar indikator yang tidak valid dan tidak signifikan. Terdapat 4 peubah laten yang memiliki indikator tidak valid dan tidak signifikan. Yang pertama ada 8 indikator pengetahuan, kedua ada 4 indikator ekonomi, yang ketiga ada 3 indikator persepsi risiko, dan keempat ada 3 indikator perilaku kesehatan. Setelah membuang beberapa indikator, dapat dilihat peningkatan validitas konvergen dan reliabilitas komposit yang semakin baik. Namun terdapat 2 peubah laten, yaitu pengetahuan dan ekonomi yang memiliki nilai Cronbach alpha masih kurang dari 0,7. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena nilai Rho sudah memenuhi kriteria. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi indikator dalam mengukur peubah laten. Berikut hasil evaluasi model struktural. Terdapat 4 hubungan yang signifikan pada taraf nyata 5% jika pada selang kepercayaan tidak terdapat 0. Yang pertama, informasi mempengaruhi pengetahuan, ekonomi mempengaruhi modal sosial, pengetahuan mempengaruhi perilaku kesehatan, persepsi risiko mempengaruhi perilaku kesehatan. Peubah persepsi risiko, ekonomi, modal sosial memiliki nilai koefisien determinasi terbesar yaitu sebesar 99,9%. Pengetahuan merupakan peubah laten yang memiliki kontribusi tertinggi dalam mempengaruhi perlindungan diri. Evaluasi model keseluruhan menunjukkan bahwa nilai GFI memiliki nilai lebih dari 0,9 dan SRMR kurang dari 0,08, sehingga model sudah tepat dalam menjelaskan pengaruh-pengaruh yang ada tiap peubah laten. Lalu nilai fit dan AFIT dapat dikatakan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan total keragaman semua peubah laten dan indikator. Keragaman peubah informasi, pengetahuan, ekonomi, modal sosial, persepsi risiko, dan perilaku kesehatan dapat dijelaskan oleh model sebesar 96,8%. Perbandingan model, terdapat sedikit perbedaan jumlah indikator yang tidak valid dan tidak signifikan pada GSCA dan non-linear GSCA. Kemudian nilai AV, alpha, dan Rho pada non-linear GSCA lebih tinggi dibandingkan GSCA. Pada perbandingan evaluasi model struktural,
Kedua model struktural pun menunjukkan perbedaan koefisien jalur yang mana linear GSCA memiliki nilai koefisien jalur lebih tinggi dibandingkan GSCA. Sama halnya dengan koefisien determinasi. Oleh karena itu, model non-linear GSCA mampu meningkatkan hubungan di antara perubahan laten dengan memperhitungkan karakteristik data yang bersifat kualitatif tersebut. Perbandingan evaluasi model keseluruhan menunjukkan bahwa non-linear GSCA memiliki nilai fit dan AFIT, GFI, dan SRMR lebih baik daripada GSCA. Model non-linear GSCA lebih baik menjelaskan total keragaman masing-masing perubahan laten dan indikator dibandingkan dengan model GSCA. Gabungan hasil evaluasi model struktural pada model GSCA dan nonlinear GSCA memperoleh 5 hubungan yang berpengaruh nyata. Yang pertama, hubungan positif antara informasi dan pengetahuan. Hubungan ini sesuai dengan teori Mau dan Lin 2017. Semakin sering menerima informasi, maka semakin tinggi pengetahuannya tentang suatu hal. Yang kedua, hubungan negatif antara ekonomi dan modal sosial. Hubungan ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi ekonomi, maka semakin tinggi modal sosial seseorang. Yang ketiga, hubungan positif antara pengetahuan dan persepsi risiko. Hubungan ini sesuai dengan teori Choi et al. 2015, semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin tinggi persepsi risiko seseorang. Hubungan positif antara pengetahuan dan perilaku kesehatan. Hubungan ini sesuai dengan teori Choi et al. 2015, semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin tinggi perilaku kesehatan seseorang terhadap penyakit. Yang kelima, hubungan negatif antara persepsi risiko dan perilaku kesehatan. Hubungan ini tidak sesuai dengan teori, namun Jong dan Kim 2014 menyatakan persepsi risiko kesehatan memiliki hubungan negatif dengan perilaku kesehatan, tetapi temuan ini dianggap tidak signifikan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah penelitian sosial yang bersifat kualitatif atau tidak memiliki hubungan linear antara indikator dan perubahan laten lebih baik menggunakan non-linear GSCA. Berdasarkan model non-linear GSCA, terdapat hubungan yang berpengaruh nyata, yaitu hubungan informasi dan pengetahuan, hubungan timbal balik antara ekonomi dan modal sosial, hubungan antara pengetahuan dan perilaku kesehatan, serta hubungan antara persepsi risiko dan perilaku kesehatan. Hipotesis hubungan lain yang tidak diterima dapat disebabkan oleh rendahnya variasi pada data dan indikator yang belum mampu dalam melakukan pengukuran perubahan laten. Sebab ditemukan adanya korelasi kuat antara indikator perubahan laten satu dengan indikator perubahan laten lainnya sehingga tidak dapat membedakan perubahan laten tersebut. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menelusuri dan mempertimbangkan adanya multikolinear dan hubungan tidak linear antara perubahan laten satu dengan perubahan laten lainnya pada model struktural. Bagi pihak pemangku kepentingan, diharapkan dapat melakukan pengembangan indikator yang dapat membedakan perubahan laten satu dengan yang lainnya, melakukan survei pendahuluan untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner, dan meninjau ulang kembali dalam memilih teknik pengambilan contoh agar dapat mewakili populasi. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.